Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 bab yang ketiga tentang kimia unsur bagian yang ketujuh. Ya. Nah, di bagian yang ketujuh kali ini kita akan membahas tentang unsur gas mulia atau unsur golongan 8A. Oke ya. Nah, untuk video pembahasan kimia unsur part yang pertama sampai yang keenam bisa dilihat terlebih dahulu. Link videonya bisa dicek di description box. Oke ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kimia unsur tentang gas mulia. Oke, gas mulia atau unsur golongan 8A merupakan unsur yang bersifat iner. Ya. Jadi gas mulia ini adalah unsur atau gas yang bersifat iner. Nah, oke. Gas yang bersifat iner. Nah, iner artinya dia sukar bereaksi dengan unsur lain. Ya, jadi iner sukar bereaksi untuk membentuk suatu senyawa. Sukar bereaksi sukar bereaksi untuk membentuk senyawa. Untuk membentuk senyawa kenapa? Karena susunan elektron sudah stabil, ya. Karena susunan elektron sudah stabil. Sudah stabil. Oke. Itulah kenapa dia sukar untuk bereaksi dengan unsur gas lain, karena dia sudah mempunyai susunan elektron yang sudah stabil. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat unsur-unsur apa saja dari unsur golongan 7A atau anggotanya ya. Unsur golongan gas mulia atau anggotanya ada siapa saja. Nah, untuk mengingatnya, unsur golongan gas mulia ada heboh negara Argentina karena serangan ranjau. Ya, jadi kita mulai dari helium, heboh. Ya, heboh negara Argentina karena serangan ranjau. Ya, oke. Sekarang kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Jadi untuk mengetahui konfigurasi elektron berarti kita harus tahu juga nomor atomnya. Ya, helium nomor atomnya 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54 ya. Dan 54 nih ya. Kita geser dulu. Xenon 54, sedangkan radon 86. Oke. Sekarang coba kita buat konfigurasi elektron dari unsur gas mulia. 2. Berarti konfigurasinya 2, ya kan? Neon 10. Jadi 2 adalah 8. Argon AR2 8 adalah 8. Kripton 36. Berarti konfigurasinya 2 8 18
kemudian 8, jumlahnya jadi 36. Oke, xenon konfigurasinya jadi 2, 8, 18, ya kan? Kemudian 18 dan 8. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 54. Radon konfigurasinya 2, 8, 18, 32, 18, satu lagi 8. Nah, jadi ketika kita lihat konfigurasi elektron untuk gas mulia, bisa kita lihat di sini elektron valensinya 2, ya. Kemudian 8, 8, 8, 8, satu lagi 8. Nah, ingat ya, unsur stabil itu dia mengikuti kaidah oktet dan kaidah duplet. Jadi dari sini bisa kita lihat untuk unsur helium dia mengikuti kaidah duplet, mempunyai elektron valensi sama dengan 2, ya. Sedangkan untuk unsur neon sampai ke radon mengikuti kaidah oktet. Nah, jadi dia sudah mempunyai susunan elektron valensi yang stabil. Kita lihat ya dari konfigurasi elektronnya sudah stabil. Jadi bisa kita simpulkan di sini konfigurasi elektronnya stabil. Konfigurasi elektron stabil. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk sifat dari gas mulia ya. Oke, nah untuk sifat gas mulia, yang pertama sifat gas mulia ini unsur yang kereaktifannya sangat kecil kan. Kenapa? Karena kita lihat dari elektron valensinya tadi sudah stabil ya. Jadi kereaktifan gas mulia sangat rendah. Kereaktifan gas mulia sangat rendah. Oke, setelah kita lihat dari konfigurasi gas mulia tadi ya, sudah memenuhi aturan duplet dan oktet. Nah, walaupun kereaktifannya sangat rendah, tapi di sini ada juga unsur gas mulia sudah dapat bereaksi dengan unsur lain ya. Nah, unsur yang paling banyak yang bereaksi dengan unsur lain adalah senyawa xenon ya. Jadi Xe merupakan unsur yang paling banyak disintesis atau dibuat senyawanya. Xe atau xenon ya, unsur yang paling banyak disintesis. Unsur yang paling banyak disintesis. Yang paling banyak disintesis atau dibuat ya. Oke, nah contoh dari senyawa xenon yang sudah disintesis ada senyawa XePtF6 ya, contoh senyawanya. Contoh dari senyawa Xe ada XePtF6 ya. Kemudian XeF2, XeF6, XeF4, ada XeO3, XeO3O2. Oke,
Oke, nah itu beberapa contoh unsur gas mulia yang sudah disintesis atau dibuat adalah unsur xenon, ya. Oke, ngerti ya? Oke, sifat yang kedua, unsur gas mulia mempunyai harga keelektronegatifan sama dengan 0, ya. Jadi harga keelektronegatifannya sama dengan 0. Keelektron negatifan sama dengan 0, ya. Sehingga dia tidak mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron karena keelektronegatifannya sama dengan 0. Oke, nah sifat yang ketiga, unsur gas mulia mempunyai harga energi ionisasi yang sangat tinggi, ya. Yang ketiga, mempunyai harga energi ionisasi yang sangat tinggi karena dia susah untuk melepas elektron tadi karena dia sudah stabil, ya kan? Yang ketiga, harga energi ionisasinya sangat tinggi karena dia sukar untuk melepaskan elektron valensinya. Oke ya. Nah, sifat yang keempat, ya, unsur gas mulia semuanya terdapat di udara kecuali radon, ya. Semua unsur gas mulia yang keempat semua, oke, kita ganti pena dulu ya. Unsur gas mulia ya terdapat di udara, oke ya, kecuali radon, kecuali unsur radon. Nah, karena unsur radon di sini terdapat sebagai isotop radioaktif. Unsur radon terdapat sebagai isotop radioaktif. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sifat yang kelima, semakin ke bawah dari unsur helium, ya, kerapatan dan titik didihnya akan semakin tinggi. Kerapatan dan titik didih akan semakin tinggi. Oke, ini sifat yang kelima. Jadi unsur yang paling bawah itu mempunyai titik didih yang paling besar. Bisa ya? Nah, sifat yang keenam, unsur golongan gas mulia yang paling banyak di alam adalah unsur helium, ya. Oke, jadi sifat yang keenam, gas mulia
yang paling banyak di alam adalah unsur helium atau He ya, adalah unsur helium. Unsur helium ini yang paling banyak di alam ya. Oke, sedangkan yang paling banyak di atmosfer atau di udara adalah argon ya. Sedangkan yang paling banyak di udara atau di atmosfer adalah unsur argon atau Ar. Oke, ini sifat yang keenam untuk unsur gas mulia. Oke, nah sekarang coba kita lihat kegunaan beberapa unsur gas mulia dalam kehidupan kita. Oke, untuk unsur helium, ya, biasanya unsur helium ini digunakan sebagai pengisi balon udara. Pengisi balon udara. Nah, selain pengisi balon udara, helium juga biasanya digunakan sebagai campuran dengan gas hidrogen untuk menyelam, ya. Campuran dengan gas hidrogen Oke, untuk unsur neon biasanya digunakan sebagai cairan pendingin pada reaktor nuklir. Digunakan sebagai cairan pendingin ya. Cairan pendingin pada reaktor nuklir. Oke. Unsur yang selanjutnya ada unsur argon atau Ar ya. Nah, argon ini biasa digunakan sebagai pengisi bola lampu listrik. Pengisi bola lampu listrik atau bohlam ya. Pengisi bola lampu listrik. Oke. Untuk unsur kripton digunakan dalam fotografi kecepatan tinggi. Kripton atau Kr ya. Digunakan dalam fotografi kecepatan tinggi. Digunakan dalam bidang fotografi. Nah, itu untuk unsur kripton. Xenon itu biasanya digunakan untuk membius pasien dalam proses pembedahan. Xenon atau Xe
digunakan untuk membuat pasien dalam membius ya, untuk membius pasien dalam proses pembedahan. Oke. Sedangkan unsur radon merupakan sinar yang dipancarkan ya. Sinar yang dipancarkan dapat digunakan dalam terapi penyakit kanker. Radon digunakan sebagai terapi penyakit kanker ya, sinarnya sebagai terapi penyakit kanker. Oke. Nah, ini beberapa fungsi unsur-unsur golongan halogen dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang fungsi yang selainnya bisa dicari di referensi yang lain ya. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang unsur gas mulia, coba kerjakan soal latihan ini ya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Harga ionisasi tinggi, sangat reaktif, tidak dikenal senyawa Xe dan Kr. 4. Argon tidak terdapat di atmosfer. 5. Mempunyai harga titik didih yang tinggi. Ya. Sifat unsur gas mulia terdapat pada nomor. Oke ya. Nah, jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar kakak bisa cek jawabannya itu udah benar atau belum. Oke ya. Sekian video pembahasan tentang gas mulia. Jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.